kita ini kan istilahnya toto-toto. Nah ini toto-toto. Jadi ini siap-siap. Siap-siap apa? Jadi siap-siap untuk menyongsong era di mana bangsa ini punya potensi menjadi bangsa besar. Jadi ini adalah dalam rangka toto-toto atau siap-siap. Karena ada 3 krisis di depan mata. Satu adalah krisis pangan, yang kedua adalah krisis energi, yang ketiga adalah krisis air. Dan ketiga krisis itu insya Allah Indonesia akan selamat dari 3 krisis itu. Air kita melimpah, makanan kita beraneka ragam, energi tinggal pilih. Kalau energi panas bumi kita cincin api, energi angin kita punya pantai terpanjang, energi matahari kita punya 3 waktu. Nah artinya apa? Bahwa cadangan yang kita miliki ini akan menjadikan bahwa bangsa ini akan didatangi oleh bangsa-bangsa yang mungkin hari ini merasa paling dominan. Ketika mereka menguasai hajat hidup manusia modern. Amerika merasa dominan karena menguasai hajat hidup manusia modern. Hampir seluruh sistem dunia dia yang pegang. Tapi ketika kemudian konversi sistem dunia itu diambil alih oleh Cina, dia baru merasa. Ketika tabungan terbesar yang dihasilkan oleh Amazon dihadang oleh Alibaba, ketika cadangan devisa mereka dari Facebook dihadang oleh QQ dan Renren, ketika cadangan devisa terbesar mereka yang namanya WhatsApp dihadang sama WeChat, mereka baru sadar bahwa dunia baru adalah sebuah mekanisme penguasaan dengan model baru. Indonesia cepat atau lambat akan menyadari itu. Makanya hampir seluruh dunia sekarang sudah digeser ke Indonesia. Cerita tentang Nabi Sulaiman sudah digeser ke Sleman. Bahwa Borobudur adalah karya Nabi Sulaiman. Kalau keyakinan ini menjadi sejarah baru bagi anak-anak milenial, maka 100 tahun lagi tidak tertutup kemungkinan bahwa apa yang mereka sebut sebagai Tabut Sulaiman, negeri yang dijanjikan oleh orang-orang yang sekarang ada di Eropa, menjadi jalan masuknya mereka ke Indonesia dengan landasan bahwa ada sejarah nenek moyangnya di Indonesia. Ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap sepele. Cerita tentang negeri Sabah, tentang Wonosobo, sudah mulai digeser ke Indonesia. Dan yang menggeser adalah matematika kuantum. Dari seorang yang sangat ahli, temannya Profesor Giri. Dan mau digeser ke sini. Atlantis sudah digeser ke Indonesia. Bahwa cerita tentang Atlantis adalah cerita di antara selat antara laut, antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Jadi sudah mulai digeser. Yang sangat mengherankan adalah ketika saya pernah baca sebuah artikel internasional bahwa prosa liris Lagaligo itu tiba-tiba kemudian dipelajari oleh beberapa orang yang konsen terhadap dunia literasi. Ini aneh. Bahkan kegembiraan musik jazz pun sudah digeser ke sini menjadi Java Jazz. Ini kalau kita tidak menyadari, ini sesungguhnya adalah narasi-narasi yang dibangun untuk suatu saat menjadi jalan datang, landing secara nyaman. Karena ada sejarah yang bisa ditagih. Ini bukan sesuatu yang main-main.
cerita tentang negeri yang dijanjikan yang ada di Filistin bisa ditagih melalui konversi internasional oleh Israel. Dan kemudian ada. Nah, menagih masa lalu itu akan dimulai seiring runtuhnya peradaban konvensional ini. Tidak tertutup kemungkinan orang Indian akan menagih sejarah Amerika. Makanya Amerika habis-habisan membangun sejarah yang mereka buat lewat ketoprak modern yang namanya film koboi. Ini berpuluh-puluh tahun agar apa? Meyakinkan generasi masa depan Amerika bahwa Amerika adalah milik Amerika, bukan milik Indian. Penyatuan bangsa ras Mongoloid itu sangat mungkin terjadi. Tapi mereka enggan untuk menyatukan diri dalam satu negara. Makanya menjadi cukup indah ketika belakangan cerita film di Cina itu lebih banyak bercerita tentang bagaimana kejahatan Jepang ketika menindas Cina, termasuk di Korea. Ini fenomena baru ketika hampir dunia pop dibalik lagi, diulang lagi dalam sebuah epos-epos masa lalu tentang imperialisme. Dan itu bisa kita baca karena memang milenial itu tanpa batas. Milenial itu transnasional. Akan tetapi batas transnasional milenial adalah batas negara bangsa. Sehebat apapun orang Indonesia mengetahui tentang Amerika, ketika harus bergerak ke Amerika, di perbatasan pasti ditanya, pasportmu mana? Bahkan perintah Tuhan pun bisa dibatasi oleh negara. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu perintah Allah. Tapi jumlah orang yang bisa beribadah masuk ke Haramain tergantung keputusan Saudi Arabia iya atau tidak. Jadi di era transnasional ini, era yang semua mengalami lintas bangsa dan lintas negara, ada satu fase. Nah, bangsa Indonesia selalu berada dalam tarikan-tarikan internasional. Kenapa? Karena bangsa ini memiliki persediaan yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Ketika era emas diembargo oleh Kaisar Vespasianus karena pemberontakan dari para Hawariyun, maka kemudian bangsa India yang terdampak kehilangan emas itu bergerak ke Indonesia sehingga lahirlah kerajaan-kerajaan yang basisnya adalah basis India. Ketika pasca pergerakan Mongolia yang menghancurkan hampir semua bangsa, Mongolia bergerak ke Indonesia. Karena di Indonesia ada rempah-rempah yang dibutuhkan oleh orang Mongolia menghadapi musim dingin. Setelah resesnya Mongolia, reses dunia karena dihajar oleh Mongolia, melahirkan perjanjian-perjanjian yang kita kenal dengan Edict of Demarcation, sampai Tratados de Tordesillas, sampai perjanjian Saragossa, semua bergerak ke Indonesia. Karena Indonesia punya jaminan kehidupan yang tidak dimiliki oleh orang Eropa. Dan itu terjadi di seluruh pergeseran dunia. Sampai akhirnya kemudian bangsa ini mampu bangkit. Tapi di saat bangsa ini bangkit dengan adaptasinya, di mana bangsa ini punya kesadaran perbedaan bangsa dan perbedaan suku, sehingga bangsa ini mampu melahirkan sebuah kesepakatan besar, satu negara. Ini adalah sebuah karya nenek moyang kita, karya founding fathers yang luar biasa. Arab satu bangsa, pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa berpecah menjadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu ditopang oleh narasi-narasi yang berangkat dari banyak negara.
ditopang oleh narasi-narasi negara kertagama, ditopang oleh narasi-narasi Sutasoma, yang narasi-narasinya itu ada dalam narasi-narasi Mahabharata, ada dalam narasi-narasi Ramayana, dan ketika kemerdekaan ada narasi yang berangkat dari narasi-narasi Arab. Pancasila mengadaptasi Arab di dalam beberapa kalimat yang paling fundamental, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ada kalimat adlun dan ada kalimat ra'iyah. Permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Bangsa ini mengadaptasi kalimat ra'iyah sebagai sebuah landasan bagaimana membangun setiap perbedaan dalam satu tanggung jawab yang sama. Kalau struktur raja dan hamba tidak bisa dijadikan struktur saling bertanggung jawab karena dominasinya beda. Akan tetapi ketika menggunakan kalimat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, melahir sebuah konsep baru di mana ra'iyah adalah makhluk yang saling bertanggung jawab. Tapi tidak menghilangkan identitas lokalnya. Yang hamba masih boleh bilang ambo, yang sahaya masih boleh bilang saya, yang kawulo masih boleh bilang kulo. Akhirnya bangsa ini merdeka dengan kesepakatan dalam satu negara di atas bentuk perbedaan bangsa dan suku. Tapi Hitler jatuh di tahun 48. Bangsa ini ditarik apakah mau ikut Amerika atau mau ikut ke Uni Soviet. Tapi bangsa ini sekali lagi sangat lihat. Ketika para pujangga, ini kita sebut pujangga, karena memikirkan sesuatu jalan keluar dari setiap kebuntuan itu adalah pujangga. Para pujangga di tahun-tahun 45 sampai tahun 50 luar biasa tegas. Apakah bangsa ini setelah merdeka akan mengambil sikap berkiblat secara utuh kepada Eropa? Para pujangga kita dengan sangat sederhana menjawab dalam sebuah prosa yang sangat terkenal, salah asuhan. Apakah bangsa ini akan mengambil sikap seperti sikap fundamental yang selama ini ada hampir 350 tahun yang diambil oleh Belanda? Bangsa ini mengambil sesuatu yang sangat sederhana, membuat prosa yang kita kenal dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jawaban-jawaban yang sangat filosofis dan indah. Apakah akan ikut Arab? Tidak, bangsa ini menulis dengan sebuah tulisan di bawah lindungan Ka'bah. Apakah murni lokal? Tidak, kami bukan Siti Nurbaya. Sebuah proses tarik ulur, dan Bung Karno mengambil sikap itu dalam satu sikap yang tegas karena dukungan bangsa Indonesia. Nah, hari ini bangsa sedang ditarik apakah ikut kekuatan yang dikenal dengan United Kingdom, United States, atau akan bergeser kepada penguasaan Shanghai Corporation. Nah, karena kita ini melihat bahwa mereka akan datang ke sini, mereka akan menjadi bagian dari bangsa ini, maka kesiapan-kesiapan harus dilakukan. Salah satu kesiapan yang harus dilakukan adalah kalau bahasanya ada, maka aksaranya harus ada. Kalau bahasanya ada, aksaranya tidak ada, ini sama dengan zombie. Dan kita tidak mungkin menjadi bangsa zombie. Mungkin itu yang bisa kita lakukan hari ini adalah menyiapkan ketika transnasional jilid kedua. Ketika milenial jilid kedua untuk penguasaan narasi kebangsaan kita harus punya sebuah narasi-narasi dan itu hanya kita yang mempersiapkan. Jangan mengharapkan orang lain. Bahwa persoalan nanti narasi-narasi ini akan didengar, itu memang menjadi tugas kita bersama untuk selalu menyuarakannya. Butuh kesabaran revolusioner untuk hal seperti ini. Butuh kesabaran yang luar biasa dengan tidak perlu mengatakan yang lain tidak peduli. Karena kadang yang lain memang tidak mengerti. Maka pengertian-pengertian itu butuh kesabaran, butuh kesadaran, dan butuh energi yang luar biasa dari para teman-teman dan para sahabat-sahabat, dari para kawan-kawan yang saya yakin punya konsen di situ, karena kawan-kawan ahli manuskrip ini bahkan wajahnya sudah seperti manuskrip. Makanya
kesabaran ini dibutuhkan dan semoga puasa ini menjadi awal bagi kita untuk tidak punya kelelahan sedikit pun untuk menyampaikan bahwa kita punya bangsa, kita punya negara. Kalau bukan kita, lantas siapa? Karena kita nggak mungkin berharap dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.